Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Orang Study di Master Digital Marketing. Di video kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman apa saja sih bisnis atau usaha yang cocok untuk di masa pandemi yang seperti sekarang ini, dimana sekarang kan pemerintah sudah mengumumkan bahwa kita ada yang namanya PPKM ya, ada pembatasan ya untuk daerah Jawa dan Bali, dimana selama PPKM ini kita dibatasi gitu, jadi tidak sebebas kita untuk melakukan aktivitas di luar ya. Terlebih lagi bagi kita yang mau yang bekerja dan sebagainya, itu tentunya itu membuat kita itu sangat terbatas sekali. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi hal ini? Ya, tentunya ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, solusi yang saya tawarkan ya, solusi untuk mengatasi ya bisnis kita supaya bisa tetap berjalan bagaimana gitu kan. Oke, di sini ada beberapa usaha ya, atau ada beberapa bisnis yang bisa kita kerjakan yang bisa dikerjakan dari rumah gitu kan, yaitu ini bisnis ya. Dari rumah. Nah, itu yang pertama, bisnis kuliner. Bisa nggak? Bisa ya, bisnis kuliner. Oke, bisa. Dimana jadi kayak gini, kita bisa menempatkan, jadi ada dua sebenarnya ada kalau kita kategorikan itu ada dua kategori ya yang bisa saya tawarkan. Apa? Pertama, kita menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua, beralih. Ya, beralih dalam arti kita tadinya itu di bisnis offline ya, bisnis offline yang mana bisnis ini tidak bisa di online kan. Jadi kalau bisa kan memang tidak bisa di online kan, ya bisa kita beralih ke online, maka jalan terakhirnya adalah mengganti ya bisnis kita. Kenapa kita tidak mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda ya, atau yang luar dari bisnis sebelumnya gitu kan. Nah, di sini bisnis yang bisa dilakukan dari rumah itu pertama bisnis kuliner, dimana kita bisa memanfaatkan kurir ya. Jadi ya kita bisa gitu kan. Cuman untuk kulinernya itu beragam ya, ada yang mungkin ada skupnya luas ya, luas dalam arti bisa bisa melakukan order untuk se-Indonesia ya, nasional. Ada juga mungkin skupnya untuk lokal. Nah, kalau yang lokal bagaimana? Seperti misalkan kita punya kedai ya, atau rumah makan gitu kan, atau mungkin ya bisnis kuliner lainnya yang tidak bisa diantar dalam waktu yang lama ya, berarti itu. Nah, karena itu jalan alternatifnya adalah kita menggunakan bisnis ini secara lokal ya, tapi tetap menggunakan kita menggunakan online ya, media online, seperti kita menggunakan sosial media dan sebagainya gitu kan. Yang mana nantinya dioptimalkan dengan Facebook Ads atau Google Ads. Nah, kemudian yang kedua, bisnis digital ya.
produk digital. Nah, bisnis kuliner produk digital. Nah, produk digital di sini apa? Ya, bisa kita menjual misalkan e-course ya, atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya online gitu, menggunakan webinar dan sebagainya, itu kan produk digital gitu kan. Atau mungkin kita juga menjual e-book ya, buku elektronik. Dan mungkin, nah misalkan nih ada mungkin di sini ada teman-teman kita yang mungkin sebagai berprofesi sebagai guru gitu kan. Nah, itu bisa kita memanfaatkan momentum ini, kita menggunakan untuk membuka kursus online ya, pelatihan online, dimana siswa itu bisa belajar secara online. Kita menggunakan aplikasi, atau mungkin kita membangun web ya, dimana web ini siswa itu nanti belajar dari web yang kita buat itu gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita kerjakan dari rumah? Kita bisa dropship ya, dropship atau reseller. Nah, ya kita ini ya, jadi kita itu gak perlu bingung-bingung untuk mencari atau harus memproduksi produk gitu kan, nggak usah. Kita bisa mendropship produk dari orang lain, dimana dengan dropship ini ya, dengan dropship ini kita bisa menjual produk orang lain dengan kita, tapi kita bisa mendapatkan profitnya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa berafiliasi, affiliate. Oke, affiliate. Nah, affiliate ini apa? Ya sama seperti dropship, hanya saja ini produknya produk digital ya. Jadi kita tidak membuat produk digitalnya, tapi kita bisa memasarkannya. Misalkan teman-teman memasarkan kelas online saya gitu kan, ya itu bisa ya. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di menjadi member dari kelas Master FPH, itu bisa melakukan, bisa mengerjakan yang namanya affiliate ya, bisa memasarkan ya, bisa menjual produk digital saya. Artinya bukan berarti materi yang saya di download kemudian dijual ke orang lain, bukan, tapi dalam arti teman-teman bisa dengan cara menyebar link yang sudah tersedia di member area ya, seperti itu. Dan nanti ketika ada yang daftar ya, daftar kelas, itu nanti secara otomatis fee-nya itu atau komisinya itu akan masuk ke akun teman-teman, seperti itu ya. Baik, ini gambaran bisnis yang bisa kita kerjakan, dari rumah ya, dimana walaupun kita bekerja dari rumah, tapi kita masih bisa produktif dan bisa menghasilkan income yang besar ya, seperti itu. Baik, sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ini bermanfaat untuk Anda dan orang lain, maka jangan lupa untuk like, komen, dan membagikannya ke saudara, teman, dan sebagainya ya, sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.